لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa tanggal 18 tanggal 18 bulan Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Januari. Pokoknya 2024 kita sehat walafiat, alhamdulillah. Kita berkumpul, kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salat maghrib yang nikmat sekali, indah sekali. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kajian malam ini ulun masih menyambung kajian malam tadi. Mohon maaf yang hadir malam tadi, kita boleh sedikit kajiannya tentang penyesalan yang terlambat. Memang menyesal tuh kadang-kadang apa dulu yang lalak kecuali orang membawa agama, kemudian dia tampung dari agama, menyesal berdahulu jadinya kan. Apabila penyesalan itu pasti terlambat. Penyesalan yang terlambat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sebenarnya pelaku kemaksiatan itu pada umumnya menyesal, tapi kadang-kadang penyesalannya terlambat, kadang-kadang tidak. Apabila tidak terlambat, jangan nyaring nyambat piring dulu Pak. Tegang guna piring dulu di staf. Jadi banyak yang penyesalan terlambat dan banyak yang juga tidak terlambat. Penyesalan yang tidak terlambat adalah penyesalan yang terjadi sebelum datangnya kematian. Tapi penyesalan yang terlambat, menyesal sesudah mati. Adalah yang menyesal sudah mati. Banyak Allah berikan dalam Al-Quran. Allah ceritakan orang-orang yang menyesal sesudah mati. Coba kita lihat beberapa ayat ini, 90, 91, 92 Surah Yunus. Allah bercerita, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوًا. Dan kami mungkinkan, kami mampukan
Bani Israel itu untuk melintasi laut. Siapa Bani Israel itu? Kaumnya Nabi Musa. Jadi Pak, Israel dengan Bani Israel itu berbeda 180 derajat. Kalau Bani Israel itu Muslim, itu pengikut Nabi Musa. Kalau Israel itu ya hari ini musuh kita dan musuh Allah Ta'ala. Israel nama sebuah negara. Itu pun ujar di Israel sana ada sebagai warga negara Israel yang beragama Islam. Artinya ada suku-suku bangsa-bangsa tertentu dalam negeri Israel yang memusuhi Islam. Siapa bangsa itu? Yahudi namanya. Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mencaci Yahudi itu lebih banyak daripada mencaci orang kafir secara umum. Jadi kebencian Allah kepada Yahudi di dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada Allah menyebutkan kebencian kepada orang yang kafir secara umum apapun agamanya. Tapi Yahudi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita kisahkan di Bani Israel. Bani Israel itu pengikutnya Nabi Musa. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atba'hum Fir'aun wa junuduh. Dan kami mampukan Bani Israel itu melewati laut. Setelah melihat Bani Israel mampu melewati laut, maka Fir'aun dari seberang laut, ujar Fir'aun, itu umat juga, maka ikut Fir'aun wa Fir'aun wa junuduh. Fir'aun dan tentaranya umat menyeberang juga. Sampai di tengah laut Fir'aun, Nabi Musa lalu Bani Israel sudah sampai di seberang. Laut yang dilewati tadi kan terbelah. Kenapa laut jadi terbelah? Allah Ta'ala menyuruh memukul laut Nabi Musa. Ada Nabi Musa berisian tongkat, gitu pukul Nabi Musa, maka terbelah laut menjadi jalan raya yang mudah dilintasi. Nabi Musa dan pengikutnya masuk sampai tengah laut. Fir'aun menyusul di seberang sana, menyusul. Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke Tabing, ke pesisir. Fir'aun lawan pengikutnya masih berada di posisi tengah laut. Artinya laut yang dipukul jadi jalan yang membentang, setelah dipukul lagi menjadi laut, aslinya menjadi laut. Fir'aun pengikutnya berada pada posisi tengah. Setelah laut itu berfungsi lagi menjadi laut. Artinya apa? Fir'aun dan pengikutnya tenggelam. Wa junuduhu, niatnya hendak mengejar Nabi Musa dari ujung sana, bagian dua. Dia ingin membinasakan, menganiaya dan mengintimidasi. Niatnya kan baik. Sampai di tengah laut tuh masih niat, kalau kita ketemu berhadapan kita bunuh itu Musa. Hatta idza adrakul gharqu, kata Allah Ta'ala. Sehingga setelah Fir'aun itu hampir tenggelam, pengikutnya sudah mati tenggelam, mati lemas bertahan. Fir'aun kerongkongan sampai ke lambungnya sudah penuh dengan air. Sekali timbul aja lagi betul tenggelam. Hati kecilnya masih bisa bicara. Di dalam hatinya bisa berbicara. Apa yang ada dalam hati Fir'aun? Qala, maka Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Ayo Pak. Ujar Fir'aun, aku beriman kepadamu ya Allah, kepada Tuhan yang menjadi Tuhannya Bani Israel. Bani Israel itu pengikutnya Nabi Musa. Aku beriman kepadamu dan kepada Tuhannya Nabi Musa dan pengikutnya. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Islam bukan sejak datangnya Nabi Muhammad.
Sallallahu. Islam ada sejak zaman Rasul pertama. Wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku menjadi orang Islam. Itu ucapan siapa? Ucapan Fir'aun. Imbasnya mengucapkan itu tenggelam. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ini niat baik benar kalimatnya. Aku beriman kepadamu ya Allah, beriman kepada Tuhannya kaum Bani Israel, dan aku menjadi seorang muslim. Taubat artinya Fir'aun itu. Allah menjawab pada ayat 91, Al-ana, baru sekarangkah engkau bertobat? Artinya apa tobatnya? Terlambat. Ada jawabannya, hanya rejaka ikatnya bertobat Fir'aun. Artinya tobat Fir'aun itu terlambat. Para ulama tafsir mengomentari ayat ini banyak sekali. Jika Fir'aun itu pada terlambat taubatnya, lebih besar daripada dosa Fir'aun itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena pengampunan Allah lebih besar daripada dosa semua manusia. Pengampunan Allah itu lebih besar daripada segala dosa manusia. Jika seluruh dunia ini kadang-kadang berimannya berbuat dosa, apakah menurunkan derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Kemudian nang seduniaan negara beriman bertaubat minta ampun, apakah Allah mampu mengampuni sekaligus? Mampu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat 99 surah Yunus, walau syaa la amana man fil ardi kulluhum jami'a, kata Allah. Jika Allah berkehendak untuk membuat seluruh yang ada di muka bumi ini beriman, kada sulit bagi Allah Ta'ala. Nang di Israel benci pada Islam itu, Allah berikan hidayah beriman. Nang di benua Amerika pendukungnya, Allah berikan hidayah beriman. Nang di benua Cina, benua Eropa, Afrika, di mana aja di dunia ini ujar Allah beriman, maka beriman. Nah, di sini kita bisa bersyukur Bapak-Bapak. Kenapa syukur kita? Kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman. Allah mampu membuat semua orang beriman, tapi kan tidak semuanya. Allah berikan hidayah sebagai orang beriman. Siapa yang diberikan hidayah hari ini? Kita. Tidak berlebihan Pak. Pada ayat 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah, surah Yunus. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Ta'ala. Siapa yang berani kita datang ke sini hari ini tanpa izin Allah? Tidak ada yang berani katakan itu. Kita datang hari ini ke tempat ini atas izin Allah, Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi penyayang. Jangan pun dosa sebesar Fir'aun kadang meringankan dosa. Tapi jika minta ampunnya, penyesalannya tidak terlambat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak pernah mendengar cerita seorang pembunuh 99 orang di dalam kaum Bani Israel sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada sahih, jadi ceritanya tidak mengarang. Ada orang yang membunuh 99 orang. Dia menyesal luar biasa. Tiap hari air matanya meleleh karena mengingat dosanya dalam membunuh itu. Kemudian dia datang kepada seorang ulama. Dia bercerita apa yang terjadi pada dirinya. Wahai seorang ulama, saya telah membunuh. Kata ulama berapa? 99. Takajud pun gurunya dengan 99. Tadinya nak tahu 99 itu hanya Asmaul Husna. Ini membunuh 99. Terus kata ulama, saya datang kepadamu, berikan pelajaran, berikan bimbingan supaya kami bisa bertaubat dari dosa itu. Kata ulama, ada kawan terjadi. Sulit diterima taubat, membunuh satu aja besar benar dosanya. Gerigitan dalam jawaban ulama. Cucuknya pulang. Berapa tambahnya? 199
ditambahi 100. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jumlahnya berapa? 90. Tambahin 1 supaya lengkap 100. Apa tambahannya? La ilaha illallah, itu zikir. Ada yang tadi kisahnya melengkapi pembunuhan. Maka terbunuhlah ulama yang terakhir itu. Makin menjadi penyesalannya. Menyesal dia. Datang lagi kepada ulama yang lain. Dia bercerita bahwa dia telah membunuh 100 orang. Maka ulama itu memberikan petunjuk. Kata ulama, di kampung sebelah ada seorang ulama besar yang wawasan keilmuannya luar biasa. Insya Allah kalau engkau memberikan, minta agar diberikan bimbingan untuk bertobat. Banyak sekali orang yang dibimbingnya, dituntunnya untuk minta ampun kepada Allah. Datanglah engkau ke sana. Terima kasihnya kepada ulama itu. Dan dia bertekad dari langkah yang pertama untuk taubat. Tidak ada kelonggaran sedikit pun dari langkah ke langkah untuk bertobat. Makin dekat tempat yang dituju, makin kuat hati ini untuk minta ampun kepada Allah. Qadarullah, kada sempat sampai. Di tengah perjalanan datang malaikat maut, dicabutnya nyawanya, meninggal. Orang mati itu asbabnya macam-macam. Rupanya ini keuyuhan ke jalan. Jantungan, kemudian mati, meninggal dunia. Heboh malaikat. Siapa yang ampunnya? Siapa yang menjemputnya? Datang 2 orang malaikat, 1 malaikat rahmat dan 1 malaikat adab. Ujar malaikat rahmat, mereka mikir, ini milikku. Ujar malaikat azab, milikmu. Ini 100 membunuh manusia. Ini jelas milikku. 2 malaikat bertengkar, memperebutkan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan yang maha mulia mengutus seorang malaikat. Dan satu riwayat dikatakan malaikat itu adalah Jibril. Yang jelas 1 orang malaikat turun sebagai hakim dari pertikaian dan perselisihan 2 orang malaikat. Malaikat penentu datang. Kata malaikat penentu, apa yang kalian perselisihkan? Kata malaikat rahmat, ini laki-laki membunuh 100 orang. 1 orang membunuh, dosanya siapa? Apalagi 100 orang. Ini jelas ini milikku dan akan kubawa ke neraka. Kata malaikat rahmat, biar dia membunuh 100 orang, tapi dari tempat kampung tinggal dia berangkat sampai ke sini, tiap langkah kecuali taubat, minta kepada Allah disempatkan dia bertobat. Amun kita jadi hakim bingung. Malaikat pun sempat bingung. Tapi malaikat kan kontaknya kemana? Kepada Allah. Kayaknya jadi malaikat untuk memutuskan. Sebelum kuputuskan, kalian harus sepakat. Sepakatnya apa? Kita ukur dari tempat dia berjalan ke rumah seorang ulama yang akan didatanginya. Apabila dia mati mendekati tempat taubatnya ulama tersebut, maka dia milik engkau wahai malaikat rahmat. Apabila dia mati masih lebih jauh, masih dekat dengan tempat maksiatnya, maka milikmu wahai malaikat azab. Deal 2 malaikat sepakat. Ujar malaikat azab, milikmu itu ya. Diukur oleh malaikat perjalanan itu, dan persis kakinya berinjak di tengah perjalanan. Malaikat maut mencabut nyawanya dan badannya jatuh ke tempat dia taubat. Nih, jadi malaikat. Ini maka di dunia kayak gabrang nih. Keputusannya itu sedikit banget tuh. Berapa persen modalnya tanah? Di tengah-tengah berdiri, rabak ke sana. Wah, ini bisa kada adil, bisa kayak gabrang. Makanya dunia. Tapi ini pengadilan sebelum diputuskan, kayak itu aturannya. Malaikat azab
Silakan, kata mereka tersebut. Itu milikmu, hai Malaikat Rahmat. Bapak-bapak, cerita ini sangat membesarkan harapan kita. Cerita ini sangat membesarkan harapan kita. Kita hari ini menyadari berapa puluh tahun kita berbuat dosa. Masa remaja, maaf, kita semuanya pernah masa remaja. Kayak apa kita di waktu masih remaja? Kadang-kadang nang sudah tua masih beraga remaja. Masih beraga remaja karena kelakuan menjadi-jadi. Terus diberikan hidayah oleh Allah. Terus taubat. Besar harapan kita. Taubat kita diampuni oleh Allah. Catatannya hanya satu, taubatnya jangan terlambat. Dua pintu taubat itu ditutup. Pertama, nafas sampai ke tenggorokan. Nafas manusia sampai ke tenggorokan. Di lambung kada ada lagi, kembung kempisnya kada ada lagi. Tangan kada kau bergerak lagi. Sampai di sini baru taubat, maka ditolak taubatnya oleh Allah. Yang kedua, matahari terbit di sebelah barat, di tempat matahari tenggelam. Sudah terpaling matahari terbitnya. Itu pintu taubat di seluruh dunia ditutup. Kita tidak berbicara yang paling jauh. Dan insya Allah mungkin kita anak buyut cucu kita kadang menemui juga matahari yang terbit di sebelah barat. Tapi hari ini yang sangat kita perlukan, taubat kita jangan sampai nafas sampai ke tenggorokan. Apabila lambung masih kembung kempis, apabila tangan masih bisa diangkat, suara sekalipun terbata-bata, tapi masih bisa nak minta minum pak, terbata-bata. Taubat berarti masih dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadir rahimakumullah. Tapi kenapa Allah berkata al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin? Fir'aun hanya rejakah kamu bertaubat? Artinya Fir'aun bertaubatnya terlambat. Dulu engkau ahli maksiat. Dulu engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Mufsid, berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakannya Fir'aun apa? Bukan ilegal. Kan Fir'aun dia berada merusak bumi Allah Ta'ala. Manu ini nak merusak bumi itu 3 ilegal. Ilegal logging. Apa lagi Pak? Mining. Fishing. Ketiga-tiganya rumah dan nangkap ya. Apa artinya? Cuma yang diawasi oleh aparat keamanannya 3 ilegal ini. Ya, logging itu rasa dapat sedikit menangkap ini perdagangan tanpa izin nang mining nih kan paham penggalian bumi lah tanpa nambah fishing hanya menggali hasil laut tanpa izin. Ini kadang artinya merusak bumi. Ulun kadang memberikan kabar gembira kepada perusak bumi hari ini. Tapi dibandingkan Fir'aun merusak bumi, Allah kan ada artinya. Apa yang Allah maksud? Wa kunta minal mufsidin. Fir'aun, dulu kamu berbuat kerusakan. Apa? Al-kufru wasyirku wal ma'asi. 3 nih kerusakan Fir'aun. Pertama kekafiran, ingkarnya luar biasa. Mungkin kita kadang menemui ulama, naudzubillah min dzalik. Mungkin kita kadang menemui manusia sebesar Fir'aun yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu ucapan Fir'aun. Di mana manusia yang mampu menjadi Tuhan? Sejahat-jahatnya manusia, kadang-kadang mampu menjadi Tuhan. Kecuali Fir'aun. Wasyirku, dia tebarkan kemusyrikan kepada seluruh umat manusia. Wal ma'asi, dia sebarkan kemaksiatan. Ini kerusakan bumi yang paling besar. Allah berfirman ayat 27 surah Al-Baqarah. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun.
alladzina yanquduna ahdallah, orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah. Kita semua ini berjanji, Pak. Kadang kita tidak menyadari kapan perjanjian pertama, pada saat kita berada di alam arwah. Ruh-ruh kita dikumpulkan waktu itu sebelum masuk ke dalam rahim ibu kita. Sebelum masuk ke dalam rahim ibu kita, di sana ada ruh kita, ruh Yahudi, ruh Nasrani. Tapi dahulu ruh ini kan ada beragama, kan ada Yahudi, kan ada Nasrani. Pada saat alastu bi rabbikum, kata Allah, bertanya kepada ruh kita, bukankah aku adalah Tuhan kalian, wahai para ruh? Ruh itu menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan kami bersaksi. Itu semua ruh. Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu suci kelahirannya. Anak Yahudi kan lahir umur 2-3 minggu atau 10 tahun umurnya, meninggal tetap Allah masukkan ke surga. Anak Nasrani kan lahir umur 4-5 tahun, meninggal tetap masuk surga. Apalagi anak orang Islam. Nah, berubahnya itu, pengkhianatan terhadap janji Allah itu setelah dewasa. Bahkan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Bapaknya yang menjadikan anak Yahudi, Nasrani dan Majusi. Bapaknya yang menjadikan anak itu. Anak lahir dalam keadaan suci. Lahir dalam keadaan suci. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang mengkhianati perjanjian dengan Allah, mengaku Engkau adalah Tuhan kami Allah, kemudian setelah dihianatinya sejak dewasa, maka mulai menyekutukan Allah, maka mulai tidak percaya kepada Allah, maka mulai mencari keyakinan demi keyakinan selain daripada Allah. Bukan remaja aja, ada 6 tua juga sudah kada betah lagi beragama Islam. Nenek-nenek umur 70 tahun pindah agama. Pindah kemana? Kenapa nih? Jadi biar pindah agama. Dulu agama ini agama nenek moyang kami ya. Apapun alasannya kan diterima. Pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna ahdallah wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal. Orang yang memutuskan tali silaturahim, di mana Allah telah memerintahkan untuk disambung. Subhanallah, Bapak-bapak, Ibu. Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar kita duduk dalam sebuah majelis yang Nabi mengatakan di atas kita malaikat mengurangkan sayapnya. Yang Nabi mengatakan rahmat Allah hari ini bercucuran kepada kita. Yang Nabi mengatakan kegelisahan dicabut oleh Allah dari hati kita. Kemudian Allah tanamkan kedamaian dalam hati kita. Yang Nabi mengatakan nama kita satu persatu, tidak ada yang tidak disebut oleh Allah di hadapan malaikat. Bangganya Allah dengan majelis ini. Apa kata Allah? Di sana ada si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan. Dan kehadiran kita bukan hanya untuk itu semata, tapi kita sedang menyambung tali silaturahim, memperbaiki tali silaturahim. Namun kita di rumah keumuran, kadang-kadang bakal kenalannya kita. Tapi hari ini perkenalan kita mesra, sekalipun nang dihigan ini ada tahu ngarannya. Mesra aja bukan derna. Ini tahu lah, belum kan tahu sebentar samuan paling. Kadang-kadang tahu aja babat paling aja. Itu pun nang mobil mulai di PAD aja nang tahu. Kadang tahu, tapi mesra. Silaturahim jalan. Wa yaqta'una ma amarullah. Tapi diputusnya silaturahim itu. Diputusnya silaturahim. Bapak-bapak, luar biasa ancaman pemutusan silaturahim. Rasulullah SAW katakan, setiap hari Senin, setiap hari Kamis, Allah angkat amal-amal kita. Sedikit amalnya banyak diangkat.
Kemudian waktu itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, di waktu amalku diangkat dan kesalahanku diampuni. Tapi Nabi kan tidak punya kesalahan, maka aku senang berpuasa. Hari ini puasaan kita. Kenapa? Karena hari ini diangkat amal kita. Nanti hari Kamis diangkat lagi. Tapi kata Nabi, yang tidak dapat pengampunan dua yang tidak dapat pengampunan. Satu, orang yang tidak pernah selesai dari kemusyrikan, syirik terus menerus. Dan yang kedua, orang yang tidak pernah islah setelah putusnya tali silaturahim, ada tersambung-sambung lagi sama egonya. Ujar nang seko, oh aku lebih berjasa padanya, bapakku bersalaman. Ujar nang seko, ada kawan gengan ditinggal berapa pemainnya tak. Jadi terputus, jangan putuskan tali silaturahim. Kita tua, kita muda, wajar. Malah yang lebih tua yang memulai, ini contoh yang terbaik. Jangan putuskan tali silaturahim di antara kita. Wa yufsiduna fil ardh, kita kembali pada ayat yang pertama. Dan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 27? Ulaika lahumul la'natu, ulaika humul khasirun. Mereka itu orang yang rugi. Pada surah Ar-Ra'd ayat 25 sama ayatnya. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ardh. Tapi ancamannya lebih berat. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, kata Allah. Mereka itu akan dikutuk oleh Allah Ta'ala, dan mereka itu akan kembali pada tempat yang terburuk. Tempat apa yang terburuk di akhirat? Neraka. Mereka akan dikembalikan ke neraka manakala melakukan 3 macam: mengkhianati perjanjian dan Allah, memutuskan tali silaturahim, berbuat kerusakan di muka bumi. Nang digawe oleh Fir'aun nih merusak bumi dengan kemaksiatan. Terus pada detik-detik terakhir taubatnya terlambat. Hanya dijaga engkau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dulu engkau bermaksiat dan engkau berbuat kerusakan. Ayat 91 Allah katakan, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat katsiran minan nas an ayatina laghafilun." Wahai Fir'aun, mulai hari ini kami selamatkan, kami utuhkan jasadmu. Fir'aun, ikam kada kuburukakan ya Allah. Jasadmu utuh, wahai Fir'aun. Kenapa? Litakuna liman khalfaka ayat, supaya bagi orang yang hidup setelahmu menjadi apa? Peringatan-peringatan. Bapak-bapak, makanya ini rame kajian amalan supaya diamalkan, jangan buruk dalam kubur. Ternyata nuk ada buruknya, ada semuanya baik. Fir'aun ada buruk, baik. Fir'aun ada buruk. Jadi apa yang kita tadi? Husnul khatimah aja. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Buat tengah malam kajian, apabila diamalkan utuh kada burukan dalam kubur. Dia utuh baca ayat 91 pernah. Ujar Allah Ta'ala 91 Yunus, surah Yunus 92. Badanmu kada kuburukan hai Fir'aun. Sebagai peringatan bagi orang yang hidup setelahnya. Katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia lupa terhadap ayat-ayat Allah. Ayat ini ditolak habis-habisan oleh para pembenci Islam. Fir'aun terjadi 4.500 tahun yang lewat di Laut Merah, ditenggelamkan. 4.500 tahun, kan sedikit-sedikit. Dari masa ke masa mencaci tentang ayat ini. Dan Fir'aun jasadnya ditemukan
oleh seorang warga negara Mesir terdampar di pantai 1898. 1898. Hari ini 2024. Hitung Pak, hanya berapa tahun ditemukan terus? 126 tahun. Setelah ayat ini terbukti jasad Fir'aun kada bolong terdampar ditemukan, baru para pembenci berikutnya mereka banyak luar biasa masuk Islam pada saat itu. Amun ada rezeki pinabian singgah ke Mesir melihat pian mumi Fir'aun. Dari Mesir di sana lain rumah makan Mesir. Melihat jasad Fir'aun itu panjang orangnya. Alhamdulillah orang tidak pernah melihat Jepang lagi. Cuma sampai hari ini kita bukanya YouTube jasad mumi Fir'aun. Artinya Sadaqallahul Azim. Benar Allah daripada segala firman. Apa yang Allah sebutkan itu benar. Kadang-kadang benar. Satu saat apa yang Allah ceritakan itu kita bertemu kebenarannya. Tapi kebanyakan apa yang kata Allah Ta'ala, katsirun minan nas, kebanyakan manusia an ayatina laghafilun, dengan ayat kami lupa. Karena membenarkan apa yang Allah ceritakan. Itu yang ulun ambil tema. Apa temanya? Penyesalan yang terlambat. Kita jangan jadi Fir'aun. Masih kesempatan masih ada. Jangan pernah kita terjebak dengan godaan syaitan. Ni'matani maqbudun fihima. Dua nikmat yang manusia terlena dengan dua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan lapang. Masya Allah. Di waktu sehat, rezeki lancar, awak nyaman, karir naik terus, apa yang dikehendaki ada. Tapi salahnya sebuting kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dosa dilakukan terus menerus. Kada melihat lagi lawan awal umur nih. Maksudnya awal umur tuh apa angka pertamanya? 7, berarti 70 sudah umur. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Hati-hati nih. Peringatan keras Nabi Muhammad SAW. Dan hadis yang di ujung hadis itu apa? Wa aqalluhum mayajidnu zalika. Sedikit yang lebih daripada 70 tahun itu. Manakala kita berumur 50 tahun hari ini, 10 tahun lagi 60, 20 tahun lagi 70. Sampaikah kita? Kadang 6 tahunnya. Kadang 6 tahunnya. Malakal maut pun kadang pernah memberitahu. Ada orang hendak mati diberitahu dulu, kadang. Atau malakal maut minta bang betok PKTV lu, cukup mati baru pak. Kadang itu. Rambut kita hitam putih sama, kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih. Semua ini tidak pernah menghalangi kematian kita. Berbahagia orang yang sempat bertaubat sebelum mati. Kajian sebulan yang lewat kalau ada salah, ulun sampaikan di majelis ini. Di waktu Nabi membesuk seorang Yahudi yang sakit keras. Dielangi oleh Nabi, ditengok oleh Nabi. Satu kemuliaan sifat Rasul mendangan orang garing itu kemuliaan agamanya. Kita tahu agamanya Islam atau kada Islam, lalu dielanginya aja. Dielangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita kan kadang-kadang berpilih-pilih. Ini dielangi oleh Nabi. Dan Nabi berharap melangi itu menyelamatkan. Datang Nabi duduk di sampingnya. Aslim kata Nabi. Wahai seorang laki-laki, masuk Islam. Dakwah Nabi itu sampai orang hendak mati. Masuk Islam, wahai seorang laki-laki. Laki-laki yang sedang sakit itu remaja. Pemuda yang sudah balik, dia sedang sakit keras.
diajak Nabi beriman. Di waktu dia masih kecil, main di pekarangan Rasul. Sekali-kali diambilkan terompah Nabi, diletakkannya di kaki Nabi. Nabi senang. Tapi anaknya Yahudi. Pas dewasa, sakit dia. Didatangi oleh Nabi, dibawain Nabi, ya gulam. Hadisnya masih memanggil ya gulam. Kalau gulam itu kekanakan, ini sudah dewasa. Aslim, masuk Islam. Fanazara ila abihi wa huwa indahu. Pemuda itu menengok kepada bapaknya yang ada di sampingnya. Kenapa jadi menengok kepada bapaknya? Karena bapaknya Yahudi. Nabi membawai masuk Islam. Dia tengok bapaknya, dan bapaknya menangkap isyarat anaknya minta izin. Apa kata bapaknya? Allah memberikan hidayah ke ucapan bapaknya, bukan keimanan bapaknya. Apa kata bapaknya? Ya bunai, Abdi Abul Qasim, anakku, kalau hendak mengobati agamanya Abul Qasim silahkan. Nabi itu kunyah beliau Abul Qasim. Namanya Nabi Muhammad SAW dengan kunyah Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Nabi pernah punya anak laki-laki yang namanya Qasim. Kemudian dia wafat. Ibrahim juga wafat. Anak laki-laki Nabi beberapa orang yang kada sampai genap wafat. Bapak hadirin rahimakumullah, setelah dia tengok bapaknya ada di sampingnya, diajak oleh Nabi untuk apa? Untuk masuk Islam. Maka bapaknya berkata, silahkan nak, lamun hendak ikut agamanya Nabi Muhammad. Begitu mendapat izin bapaknya, maka anak itu mengucapkan kalimat pertama dan terakhir, La ilaha illallah. Kenapa kalimat terakhir? Karena tidak lama setelah itu dia wafat. Tidak lama setelah itu dia wafat. Dia masih mendengar apa yang Nabi sampaikan. Dia masih bisa berbincang ringan dengan Nabi. Diajak Nabi masuk Islam mengucapkan La ilaha illallah. Bagaimana respon Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan laki-laki ini daripada dahsyatnya api neraka. Kenapa Nabi katakan? Karena dia Yahudi. Tidak pernah mengatakan kalimat itu seumur hidup. Di akhir kehidupan dia ucapkan kalimat itu. Dan tidak lama setelah itu dia wafat. Ya Allah, Engkau selamatkan laki-laki ini daripada api neraka. Itu yang kita cari. Penutupan kainah itu yang kita harapkan. Insya Allah kita semua berharap. Kita berdoa Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kita, sehingga di akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.